Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat URC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab Matan Ajrumiyah yang insyaallah akan membahas bab tentang fi'il. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babul af'ali. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang fi'il. Al-af'alu thalathatun. Adapun fi'il itu ada 3 pembahagian, yaitu madin, yaitu yang pertama fi'il madhi, wa mudhari'un, dan fi'il mudhari', wa amrun, dan fi'il amar. Nah, pada jumlah ini musannif Syekh As-Sinhaji menjelaskan bahwa fi'il secara umum hanya terbagi kepada 3 jenis ini, yaitu fi'il madhi, kata kerja masa lalu, kemudian fi'il mudhari', kata kerja sekarang atau yang akan datang, kemudian fi'il amar, kata kerja perintah untuk masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat pengertian secara ilmu nahwu, fi'il madhi itu adalah ma dalla ala hadatsin madha qabla zamanit takallumi, yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian yang sudah berlalu qabla zamanit takallumi, sebelum masa berbicara atau sebelum disampaikan. Nah, itu disebut dengan fi'il madhi. Nah, yang salah satu di antara ciri umumnya adalah dia bisa menerima ta ta'nis yang sakin di akhirnya. Nah, misalnya doroba menjadi dorobat. Nah, cara menerjemahkannya dengan memunculkan makna telah sebelum menerjemahnya, yaitu telah memukul, ja'a telah datang, dan lain-lain. Kemudian fi'il mudhari', yaitu madalla ala hadatsin yahtamilul hala wal istiqbala, yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian boleh jadi di zaman sekarang dan boleh jadi di zaman yang akan datang. Nah, itu disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, di antara tanda umumnya adalah dia bisa menerima huruf sin, saufa, kemudian bisa menerima amil nasab dan amil jazam, atau diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yang 4. Ya, anaitu, ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, insyaallah nanti juga dibahas di belakang ya. Oke. Contohnya misalnya yadribu, yang maknanya sedang atau akan memukul. Kemudian fil amar adalah madalla ala amrin fil mustaqbali ma'a qabulihi ya al muannatsatil mukhatabah. Nah, fil amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah pada masa yang akan datang dan bisa menerima ya muannas mukhatabah. Nah, ini sekaligus menjadi tanda bagi fil amar ya. Dia menunjukkan perintah dan bisa menerima ya muannas mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan mufrad muannas ya. Ya yang menunjukkan mufrad muannas. Nah, misalnya idrib, pukullah olehmu. Nah, kemudian kalau dimasukkan ya muannas menjadi idribi, pukullah olehmu seorang perempuan. Nah, itu pengertian dan ciri umum dari ketiga fi'il tersebut. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan fi'il nahi? Apakah dia tidak termasuk golongan atau pembahagian fi'il? Nah, fi'il nahi secara umum dia digolongkan oleh para ulama nahwu ke dalam fi'il mudhari' yang dimasuki oleh la nahi. Nah, jadi sebenarnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amil jazam. Nah, sehingga dia
tidak dijadikan sebagai bahagian tersendiri dalam pembahagian fiil. Oke. Nahwu, adapun contohnya adalah doroba wa yadribu wa idrib. Nah, seperti misalnya doroba, ya ini contoh fi'il madhi, wa yadribu dan yadribu contoh fi'il mudhari', wa idrib dan idrib contoh fi'il amar. Oke. Nah, sekarang musannif menjelaskan hukum dari masing-masingnya. Fal madhi, maka adapun fi'il madhi maftuhul akhiri abadan, akhirnya selalu difathahkan selama-lamanya. Nah, di sini musannif pengen menjelaskan bahwa fi'il madhi dan fi'il amar nantinya tergolong sebagai dua fi'il yang berstatus mabni. Dalam artian dia tidak mengalami perubahan akhir, ya. Nah, di sini fi'il madhi disebutkan oleh penulis atau oleh pengarang bahwa akhirnya selalu fathah selama-lamanya. Nah, dalam hal ini nanti hukum akhir dari fi'il madhi ini juga para ulama juga terbagi dua. Ada yang menyebutnya selalu mabni fathah, ya, baik fathahnya zahir ataupun muqaddar. Kemudian ada juga yang menghukuminya mabni sesuai dengan kondisi akhirnya. Nah, misalnya doroba, ya, contoh doroba. Nah, itu dia mabni fathah dengan fathah yang zahir. Kemudian roma, ya, roma fi'il madhi juga yang bermakna melempar. Nah, dia mabni fathah dengan fathah muqaddar, karena dia diakhiri oleh alif, ya, alif layyinah, sehingga fathahnya dikira-kirakan. Kemudian dorobtu, nah ini juga mabni fathah tapi muqaddar, ya, mabni fathah tapi muqaddar. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan dhamir rafa yang berharkat, yaitu kalimat tu, ya. Kemudian dorobu, nah ini mabni fathah juga tapi muqaddar, karena fi'il madhi di sini berhubungan dengan waw jamak. Nah, tapi pendapat yang kedua ada juga yang menyebutkan bahwa fi'il madhi itu dimabni sesuai dengan harkat akhirnya. Nah, misalnya doroba, nah ini mabni fathah zahir. Kemudian roma mabni fathah muqaddar. Kemudian dorobtu mabni sukun, ya, mabni sukun. Kemudian dorobu, nah mereka menyebutnya mabni dhammah. Nah, jadi kedua aliran ini itu ada dalam menghukumi kemabnian dari fi'il madhi. Oke. Kemudian wal amru majzumun abadan, dan fi'il amar itu selalu dijazamkan selama-lamanya. Nah, jadi fi'il amar dalam hal ini dia juga terkategori sebagai fi'il yang mabni. Nah, mabninya seperti apa? Mabninya itu sesuai dengan apa fi'il mudhari'nya di i'rabkan. Nah, jadi dalam hal ini fi'il amar sebenarnya adalah terambilkan dari fi'il mudhari'. Ya, diambilkan dari fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lamul amri. Nah, sehingga misalnya kalau ada kalimat idrib, nah itu sebenarnya asalnya adalah litadrib, ya, litadrib. Jadi hendaklah kamu memukul. Nah, sehingga fi'il amar itu dibina atau dimabni sesuai dengan tanda jazam fi'il mudhari'nya. Nah, misalnya idrib, ya, idrib. Nah, dia dibina alas sukun, di atas sukun. Kemudian idriba, nah dia dibina dengan membuang nunnya, karena asalnya adalah litadriba, ya, litadriba. Kemudian idribu,
Nah, itu juga mabni dengan membuang huruf nunnya. Idribi seperti itu juga. Kemudian idribna itu mabni sukun. Kemudian irmi misalnya. Nah, ini dibina dengan membuang huruf ilatnya. Karena irmi ini asalnya adalah litarmi. Ya, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir kemudian dimasuki oleh lamul amr. Sehingga tanda jazamnya adalah hadzaf huruf ilat. Nah, seperti itu. Jadi tanda jazam atau tanda bina dari fi'il amar ini sekali lagi tergantung dengan apa fi'il mudhari'nya dijazamkan. Oke. Terus wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari' adalah maka fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Nah, adapun fi'il mudhari' adalah fi'il yang ada di awalnya salah satu dari tambahan yang 4. Nah, inilah yang disebut dengan huruf mudhara'ah ya. Jadi fi'il mudhari' itu salah satu ciri utamanya adalah di awalnya itu harus ada huruf mudhara'ah. Nah, apa itu huruf mudhara'ah? Yajma'uha qauluka. Yang dihimpun huruf yang 4 itu melalui perkataanmu anaitu, yaitu lafaz anaitu, hamzah, nun, ya, kemudian ta. Nah, misalnya kalau hamzah, adribu, saya sedang atau akan memukul. Kalau nun, nadribu, kami sedang atau akan memukul. Kemudian ya, yadribu, dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Kemudian ta, tadribu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Nah, itu diantara ciri utama dari fi'il mudhari'. Nah, perlu diketahui bahwa fi'il mudhari' ini satu-satunya fi'il yang berstatus mu'rab. Nah, seperti yang sudah kita bahas di tanda-tanda i'rab sebelumnya, fi'il mudhari' bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Ada yang disebut dengan fi'il mudhari' sahih akhir, kemudian ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian ada fi'il yang 5. Nah, 3-tiganya ini tergolong sebagai fi'il yang mu'rab. Mu'rab dalam artian dia mengalami perubahan akhir ya. Nah, misalnya fi'il mudhari' sahih akhir, rumusnya ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jazam dengan sukun ya. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir, ketika rafa dengan dhammah yang dikira-kirakan, ketika nasab dengan fathah yang zahir, ketika diakhiri oleh waw dan ya, kemudian dengan fathah muqaddar ketika diakhiri oleh huruf alif. Kemudian yang ketiga dengan hadzaf huruf ilat ketika jazam. Oke. Nah, itu rumus dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian fi'il yang 5, rumus i'rabnya dengan nun ya ketika rafa, kemudian dengan hadzaf nun ketika nasab dan jazam. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada 2 kondisi di mana fi'il mudhari' ini berstatus mabni nantinya. Yaitu ketika fi'il mudhari' itu dihubungi oleh nun niswah. Ya, nun niswah, nun jama' inath yang bermakna banyak perempuan. Kemudian ketika fi'il mudhari' itu dihubungi oleh nun taukid ya. Nun taukid baik sakilah ataupun khafifah. Nah, ketika dihubungi oleh nun jama' inath, maka dia nanti akan mabni sukun. Contohnya yadribna. Tapi kalau dihubungi oleh nun taukid yang sakilah ataupun khafifah,
maka nanti dia akan mabni fathah. Contohnya yadribanna, nun taukid sakila, kemudian yadriban, nun taukid khafifah. Nah, itu rincian dari hukum fi'il mudhari'. Nah, wahwa, dan fi'il mudhari' tersebut marfu'un abadan. Itu selalu marfu' selama-lamanya. Nah, hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk kepada fi'il mudhari' tersebut amil nasab atau amil jazam. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal dulu, bahwa fi'il mu'rab, ya, dia mengalami 3 perubahan. Ada yang disebut dengan rafa, ada yang disebut dengan nasab, kemudian ada yang disebut dengan jazam. Fi'il disebut rafa ketika dia tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Kemudian disebut nasab ketika diawali oleh amil nasab. Kemudian disebut jazam ketika diawali oleh amil jazam. Nah, apa saja amil nasab dan amil jazam itu? Nah, insyaallah akan kita jelaskan pada bahasan setelah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.